Selamat siang Bu, selamat datang di video laporan Project Based Learning. Saya Devon, mahasiswa Manajemen Pemasaran Internasional di Politeknik Ulemar Bisnis Indonesia, akan memaparkan hasil PBL kami yang berjudul Motivasi Konsumen pada Aliansi Indonesia. Laporan ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah yang kami lakukan selama PBL, mulai dari identifikasi masalah, strategi yang diterapkan, hingga solusi inovatif yang kami tawarkan. Saya berharap laporan ini dapat memberikan wawasan tentang strategi pemasaran modern di era digital. Aliansi Indonesia merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar yang berdiri sejak 1981 di Berlin, Jerman. Dengan fokus pada inovasi teknologi, Allianz terus berupaya memahami kebutuhan konsumen yang dinamis. Namun, di tengah persaingan yang semakin intensif, perusahaan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, motivasi konsumen menjadi kunci untuk keberhasilan jangka panjang. Pada kunjungan pertama dari PBL kami diajarkan mengenai sejarah Allianz, struktur organisasi, dan perannya di industri asuransi. Kami juga mendapat gambaran strategi motivasi yang diterapkan perusahaan. Pertama, untuk visi Allianz, yaitu menjadi agensi terbesar dan terbaik di Asia Pasifik, dan misinya membantu pelanggan dan keluarganya meningkatkan kesadaran orang-orang mengenai pentingnya asuransi dan meningkatkan kemakmuran bagi seluruh mitra bisnis Vision melalui sistem bisnis Allianz. Untuk kunjungan yang kedua, membawa kami pada seminar pelatihan menjadi agen Allianz. Kami belajar tentang pentingnya memahami kebutuhan pelanggan dan bagaimana menjaga hubungan baik dengan nasabah dan calon nasabah. Kemudian kami juga dijelaskan mengenai tujuan motivasi konsumen di agensi Vision. Ada 4, yaitu meningkatkan kesadaran nasabah, membantu nasabah memahami pentingnya asuransi sebagai perlindungan finansial untuk masa depan, kesehatan, atau risiko yang tak terduga. Kedua, mendorong pengambilan keputusan, membantu nasabah merasa yakin untuk membeli produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, membangun kepercayaan dan loyalitas, menciptakan hubungan yang berbasis pada kepercayaan melalui layanan profesional dan transparan. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan, menjadikan perusahaan duta tim Vision Allianz sebagai pilihan utama melalui pengalaman positif nasabah. Selanjutnya, dalam pertemuan ketiga, kami melakukan survei melalui Google Form kepada nasabah Allianz untuk mengetahui pengalaman mereka. Hasil survei menunjukkan bahwa program loyalitas dan teknologi digital memainkan peran besar dalam memotivasi konsumen. Dalam pertemuan selanjutnya, kami melakukan penelitian mengenai klasifikasi motivasi, metode, dan bentuk pemberian motivasi Allianz. Contoh pertama adalah intensif keuangan. Allianz memberikan potongan harga untuk pembelian awal polis atau sangat perpanjangan, seperti memberikan diskon 20% untuk pembelian polis asuransi kesehatan selama bulan promosi ulang tahun perusahaan. Contoh kedua adalah kustomisasi produk. Allianz menawarkan produk asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, seperti perlindungan tambahan atau paket khusus. Seperti saat nasabah ingin menambahkan rider atau perlindungan tambahan, seperti asuransi penyakit kritis ke polis asuransi kesehatan dasar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian dalam pertemuan kelima, kami membahas tentang penerapan teori motivasi dan afeksi di perusahaan Allianz. Yang pertama ada motivasi rasional, meliputi kebutuhan perlindungan finansial dan investasi yang aman. Contoh, produk Allianz Life yang menawarkan jaminan masa depan dengan premi yang terjangkau. Yang kedua, motivasi emosional, melibatkan rasa aman, ketenangan, dan kepercayaan terhadap merek. Contoh, kampanye Confidence in Tomorrow untuk membangun hubungan emosional dengan nasabah. Kemudian ada pengaruh afeksi terhadap nasabah.
Allianz menggunakan pendekatan emosional untuk membangun kepercayaan dan loyalitas. Contohnya, ada iklan inspiratif seperti video kampanye yang menampilkan kisah sukses nasabah, misalnya keluarga yang terlindungi dari risiko. Pada pertemuan ke-6, kami membahas mengenai jenis tanggapan efektif dan sistem afektif. Contohnya, kepuasan layanan nasabah. Nasabah merasa puas dengan pelayanan yang cepat dan responsif dari agen Allianz. Mereka cenderung mengembangkan perasaan positif terhadap perusahaan. Kepuasan ini bisa terkait dengan kualitas layanan, kemudahan klaim, atau bahkan pengalaman interaksi dengan agen atau saluran layanan pelanggan. Yang kedua ada perasaan aman. Allianz memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi nasabah. Yang ketiga ada kepercayaan terhadap merek. Reputasi Allianz sebagai perusahaan terpercaya meningkatkan rasa percaya nasabah. Dan terakhir pada pertemuan ke-7 kami membahas mengenai implementasi teori motivasi dalam strategi pemasaran. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan Maslow dengan strategi. Allianz menyesuaikan produk dan layanan berdasarkan tingkat kebutuhan nasabah. Contohnya, kebutuhan keamanan. Produk asuransi jiwa dan asuransi properti yang melindungi nasabah dari risiko kehilangan finansial akibat kecelakaan atau bencana. Yang kedua ada teori motivasi Herzberg. Faktor motivator yaitu memberi layanan konsultasi keuangan yang proaktif. Ketiga ada teori self-determination berupa otonomi yang memungkinkan nasabah memilih dan mengatur paket asuransi yang sesuai dengan kebutuhan pribadi. Kompetensi untuk memberikan informasi yang memampukan nasabah memahami pentingnya perlindungan finansial. 4 ada teori harapan. Instrumentalitas menghubungkan manfaat asuransi dengan keamanan dan kesejahteraan keluarga nasabah. Untuk valensi menggarisbawahi nilai emosional seperti perlindungan untuk orang yang dicintai dan rasa tenang menghadapi masa depan. Untuk hasil dan temuan, berdasarkan penelitian kami, ada 3 strategi utama yang digunakan Allianz. Yang pertama ada intensif finansial seperti diskon premi. Yang kedua menggunakan teknologi digital seperti aplikasi Easy Connect. Dan ketiga ada program loyalitas untuk pelanggan setia. Tantangan utama adalah adaptasi teknologi pada konsumen yang lebih tua dan perubahan kebutuhan pasar. Untuk mengatasi itu, Allianz berfokus pada inovasi, produk, dan pendekatan personal. Kesimpulannya, motivasi konsumen memainkan peran penting dalam kesuksesan perusahaan asuransi seperti Allianz. Dan strategi yang tepat dan inovasi berkelanjutan, loyalitas pelanggan dapat ditingkatkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Nora Anissa Perusinulingga dan Allianz Indonesia atas bimbingan dan kesempatan ini. Semoga hasil PBL kami dapat bermanfaat bagi dunia pemasaran di era digital. Terima kasih atas perhatiannya.